Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afni Laili Hidayah. Saya calon guru penggerak angkatan 7 kelas 255 dari Kabupaten Bangkalan. Dalam kesempatan kali ini, kami diberikan tugas untuk membuat kesimpulan dan koneksi antar materi tentang paradigma pendidikan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini, konteks yang kita bicarakan ada 3 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama adalah, bagaimana pandangan saya terhadap pendidikan saat saya belum mempelajari modul 1.1. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana pandangan atau paradigma saya terhadap pendidikan setelah saya mempelajari modul 1.1. Dan pertanyaan ketiga adalah, bagaimana langkah yang dapat saya lakukan atau penerapan langkah pembelajaran yang saya lakukan saat ada di dalam kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, kita akan menginjak pada soal yang pertama, yakni paradigma saya sebelum saya mengenal tentang modul 1.1 yang membahas tentang paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara. Singkat saja bercerita Bapak Ibu, sebelum saya mengenal pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka saya pikir murid adalah objek dalam pembelajaran. Sehingga murid harus kita berikan materi sehingga mereka paham terhadap semua hal. Ya, kemudian materi di sini saya pikir materi adalah hal utama yang harus disampaikan dalam proses pembelajaran. Sehingga tuntutan proses pembelajaran adalah membuat siswa itu paham terhadap materi yang diajarkan. Karena menurut saya tuntutan pembelajaran adalah membuat siswa paham, maka saya merasa saya harus menjadi guru yang baik, sehingga saya merasa saya harus bisa menjelaskan ke siswa dengan baik sehingga siswa saya bisa paham terhadap suatu materi. Nah, dalam pandangan saya juga tujuan utama proses pembelajaran adalah pengembangan proses atau keterampilan berpikir kognitif yang bertujuan untuk memintarkan siswa, sehingga tujuan pembelajaran adalah mencerdaskan siswa, memintarkan siswa dalam aspek kognitif sehingga mereka bisa paham terhadap semua hal. Itu adalah pandangan saya terhadap paradigma pendidikan sebelum saya mengenal tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di slide di belakang adalah contoh dari pembelajaran teacher center yang mungkin saya terapkan kemarin. Dalam pembelajaran itu, guru banyak menjelaskan tentang konsep-konsep sulit yang mungkin kurang dipahami oleh siswa. Bahkan saya dulu juga merupakan salah satu pendidik yang menganut apabila siswa berkelompok, maka materi apa yang bisa mereka peroleh? Pasti terlalu banyak mereka bercandanya atau materi yang diperoleh dangkal dan seterusnya. Sehingga saya jarang sekali membentuk kelompok, saya lebih banyak menjelaskan sehingga mereka paham terhadap materi. Itu saya yang kemarin sebelum mengenal modul 1.1. Baik Bapak Ibu, melanjutkan pada pertanyaan yang kedua, perubahan apa atas sikap dan pemahaman saya setelah saya mengenal modul 1.1 tentang paradigma filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah mengenal modul ini, maka saya mulai paham bahwa dalam hal ini siswa adalah subjek dalam pembelajaran yang berkepentingan untuk mencari sendiri pengetahuannya. Sehingga guru hanya bersifat untuk menuntun siswa sehingga mereka bisa mengenali diri masing-masing dan menemukan potensi dari diri mereka masing-masing. Setelah mengenal modul ini, saya juga ikut percaya bahwa setiap siswa memiliki kodrat dan potensinya masing-masing. Kita sebagai guru hanya bertugas untuk menebalkan potensi baik mereka dan menyamarkan potensi-potensi buruk yang mungkin mereka miliki. Kita harus mendesain pembelajaran sehingga membuat siswa senang untuk belajar. Dan satu lagi dari modul ini saya juga belajar bahwa
pengembangan kompetensi kognitif. Kompetensi kognitif bukan satu-satunya kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Namun, percaya bahwa siswa harus memiliki kompetensi lain, harus memiliki soft skill yang membuat mereka bisa bertahan hidup. Bahkan pada anak yang nakal pun, kita harus percaya bahwa dia punya bakat. Kita sebagai guru harus mampu menuntun siswa yang nakal tersebut sehingga mereka bisa mengenali diri mereka sendiri, bisa paham terhadap potensi mereka, dan bisa menemukan kodrat dari diri mereka masing-masing. Sekali lagi, melalui pendidikan modul 1.1 ini, saya dan teman-teman yang lain insya Allah menjadi paham bahwa guru di sini bersifat sebagai menuntun siswa untuk menemukan kodrat dan jati diri mereka masing-masing. Kami hanya berperan sebagai fasilitator yang menyediakan atmosfer belajar yang nyaman sehingga mereka bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Menginjak pada pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu tentang apa yang sudah saya lakukan di kelas sehingga sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya rasa yang pertama adalah saya harus membulatkan tekad, membulatkan niat, dan meyakini bahwa setiap anak didik saya, setiap murid saya memiliki potensi dan bakat masing-masing yang harus kita tuntun sehingga mereka bisa semakin kuat potensi dirinya. Yang kedua, saya berusaha untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan, mulai menyapa siswa, menyediakan media yang menarik, dan mengajak dan memotivasi siswa untuk belajar. Saya berusaha untuk lebih ramah, lebih friendly kepada siswa sehingga mereka senang dalam pembelajaran saya. Yang ketiga, saya berusaha untuk selalu membentuk kelompok sebagai ajang kolaborasi antar siswa sehingga mereka bisa memiliki banyak skill yang mendukung mereka untuk bisa bertahan hidup di masyarakat. Contoh, skill saling menghargai pendapat, skill mengajukan pendapat, berdiskusi, dan sebagainya. Yang keempat, saya berusaha untuk mengarahkan siswa untuk memulai mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Setidaknya dengan begitu mereka akan belajar berbicara dan belajar berani untuk mengemukakan pendapat di depan umum. Yang kelima, saya sadar ini semua adalah proses pembelajaran, di mana proses belajar adalah suatu kegiatan perubahan perilaku atau perubahan pola pikir sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, baik secara pemahaman maupun secara perilaku. Termasuk juga saya adalah seorang yang sedang belajar mengikuti program guru penggerak. Oleh karena itu, dalam penerapan di kelas saya pun juga selalu berusaha untuk membuat perencanaan pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa bisa belajar dengan menyenangkan secara merdeka dengan gaya belajar mereka masing-masing. Demikian Bapak Ibu presentasi tugas, kesimpulan, dan koneksi antar materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang berkenan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.